Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anafes Akbar dengan NIM 0702222069 dari kelas Sistem Informasi 2 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pendataan mahasiswa menggunakan Kodular IO, menggunakan Firebase. Apa sih Firebase itu? Firebase Firebase Real-Time Database adalah database non-SQL yang menyinkronkan dan menyimpan data secara real-time dan langsung. Langsung saja kita masuk ke penjelasan aplikasinya. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat pada semester sebelumnya, yaitu aplikasi data mahasiswa oleh Anafes Akbar. Di sini ada name, nama, prodi, alamat, dan WA. Lalu di sini ada button-button yang sebelumnya digunakan untuk menyinkronkan dan menyimpan data menggunakan Airtable pada semester sebelumnya. Tapi di sini kita berbeda. Kita di sini menggunakan Firebase. Kita masuk pada penjelasan bagian inputnya. Untuk button input yang yaitu pada tombol tambah ini, untuk menyimpan data ke Firebase, yaitu kita akan memanggil Firebase atau V1 get value yang akan berfokus pada teks denimnya. Lalu kita akan lalu saya akan menjelaskan blok kok Firebase HTTP1 got value-nya. Jika ini artinya kosong, maka tidak akan menambahkan value. Ini jika lagi text dan name ada yang sama, jika name-nya sama, maka akan memunculkan pesan error yaitu name sudah ada. Yang berfokus pada text dan name. Else lagi, kok kita panggil Firebase database 1 yaitu store value dan kita akan menyimpannya yang berfokus pada text name. Value yang akan kita simpan adalah membuat value yaitu text name, text nama, SPN prodi, text alamat, dan text WA. Ini data when Firebase database 1 data change. Ini jika kita sudah menyimpan, maka kita akan mengatur ulang kotak text name-nya itu. Kotak text name-nya itu maksudnya yang di sini ya. Ini. Maka kita akan atur menjadi kosong dan kita atur spinner prodinya, kita akan kembali menjadi pilih dan akan muncul notifier data berhasil ditambahkan. Langsung saja kita coba menggunakan screen mirror. Bentar ya. Oke, kita lanjut screen mirror. Kita buka aplikasi Kodular ya. Masukkan name-nya di sini. 070. Kita pilih jurusannya sistem informasi, alamat, dan WA-nya kita bikin ya. UTS PANL. Kita klik tanda tambah. Nah, di sini yang kita atur tadi, setelah kita klik tanda tambah, maka akan mengatur kotak teksnya menjadi kosong. Kita lihat di Firebase Real-Time Database, maka sudah bertambah ini ya. Kita buat satu kali lagi. Kita tes ya, jika kita tambah dengan NIM yang sama, 070222 069 Akbar. Kita pilih ilmu komputer, alamat, Pematang, Siantar, PA, UTS, PANR. Kita tambah. Nah, maka akan muncul error NIM sudah ada. Coba kita ubah lagi NIM-nya menjadi 123. Kita tambah. Nah, maka sudah akan bertambah di Firebase Real-Time Database. Baiklah, kita akan masuk ke fungsi berikutnya. Nah, fungsi berikutnya itu fungsi view. Di sini kita akan membuat
dua screen. Ini tadi screen satu dan screen yang berikutnya yaitu read Firebase. Nah, untuk masuk ke screen read Firebase, kita buat button read ini ya. Button read Firebase. Untuk bloknya kita tambahkan open another screen name-nya itu read Firebase. Dari Firebase ini kita tambahkan, pertama kita buat dulu ini vertical list datanya, yaitu kita tambahkan vertical scroll arrangement dan di dalamnya kita tambahkan extension yang sudah ada di video YouTube Pak Alda ya, yaitu nama extensionnya Voluntary List View. Untuk fungsi view-nya kita masuk ke bloknya dulu ya. Pertama kita mulai dari when read Firebase initialize. Ini kalau TVR 1 sebelumnya tidak ada ya. Ini di bagian akhir ditambahkan untuk loading data. Ini kita atur list datanya menjadi true dan vertical editnya itu yang ini tadi ya. Fungsi ini kita atur menjadi false. Maksudnya true ini artinya bisa ketika kita masuk ke read Firebase maka akan terlihat vertical list datanya, sementara vertical editnya false menjadi tidak kelihatan. Kita panggil voluntary list view-nya initialize scroll, yaitu berfokus ke vertical scroll arrangement yang tadi yang kita tambahkan. Ini vertical scroll arrangement dan listnya kita panggil database 1 get tag list. Masuk ke when Firebase database 1 got value, yaitu ketika kita mau view maka akan terambil dari global list. Global list itu yang oke, kita lanjut. When Firebase database 1 got value, add, kita masukkan blok add item list get global list. Sebelumnya kita tambahkan variable list di sini ya, initialize global list to create empty list. Maka item akan membuat list, yaitu kita masukkan contoh gambar. Ini gambar tuh nanti kayak misalnya ada logo atau apa, dan list itemnya yang mengambil value data indeksnya 2. Kenapa di sini 2? Karena kita akan membuat indeks yang kedua itu yaitu artinya tag kedua. Di Firebase ini kita menggunakan tag. Nah, tag yang pertama yaitu name ini, tag yang kedua nama kita, baru tag selanjutnya sampai akhir ya. Ini kita mengambil 2 supaya nama kita yang kelihatan besar, lalu tag yang pertama name kita di bawahnya. Kita panggil voluntary list view 1, setnya yaitu global list. Ini dismiss progress dialog nanti yang setelah di akhir untuk menghilangkan loading data ini ya. Next kita when Firebase database 1 tag list, yaitu set global list, yaitu kita masukkan create empty list for each item in list, mengambil dari value. Kita panggil database 1 get value-nya memanggil berfokus pada item. Ini value if tag akhir kita kosongkan. Oke, kita coba. Oke, kita lanjut. Ini screen mirrornya, kita klik tombol read, maka akan ditampilkan screen 2-nya itu yang berfokus tadi vertical list data. Di sini tadi ada data kita yang telah kita tambahkan, yaitu anak besar Akbar dan Akbar. Nah, maksudnya tadi yang tag, kenapa tag nama di atas ya, tag kedua yang di atas ya, begini biar nama kita kelihatan besar di atas ya. Oke, next ke ini when colon list view 1 elemen klik. Ini
blok yang menjelaskan ketika kita sudah klik salah satu data di list view tadi. Nah, di sini kita panggil, di sini saya akan jelaskan, kita tambahkan lagi dua Firebase database, yaitu dengan Firebase token dan Firebase URL yang sama dengan Firebase database 1. Masuk call Firebase database. Kenapa kita tambahkan sampai 3 data Firebase biar tidak bertabrakan? Nah, kita panggil Firebase database 2 get value select, maka akan memilih item dari column tree list view 1 dengan elemen index. Value if not here itu kita kosongkan. Nah, kita tambahkan lagi variabel ini, initialis global tag ID dengan sambungan kosong. Nah, maka akan memilih item dari column tree list view 1 dengan elemen index. Maka setelah kita klik salah satu data, kita atur visible list datanya menjadi false, artinya tidak kelihatan, dan vertical edit datanya menjadi true, yang artinya terlihat. Kita coba screen mirror, kita klik salah satu data, nah, maka akan muncul data di sini. Kenapa bisa muncul langsung uh, dengan ID, nama, prodi, alamat, dan WA yang sudah terisi? Dijelaskan pada blok ini. When Firebase database 2 got value, kita atur text ID-nya mengambil item dari value dengan index tag yang pertama. Tag index pertama yaitu name, dan teks namanya yang akan mengambil item dari tag yang kedua, dan seterusnya. Di sini kita atur text ID-nya enable, artinya tidak bisa diapa-apain, menjadi enable-nya yang misal kita bisa tidak kita ubah atau bisa tidak kita klik atau apa, menjadi false, yang artinya tidak bisa kita ubah ya. Next, kita akan masuk ke fungsi edit. Sebelumnya pada bagian desainnya, ini data mahasiswa kita visiblekan dulu ya. Nah, pada vertical edit data kita tambahkan dua button, yaitu button edit dan button delete. Ini home ini untuk fungsi ke screen 1. Saya pada button edit, fungsi edit. Nah, di sini button edit, if jika txt id kosong is empty, maka akan muncul notifier 1, yaitu kita harus memilih data terlebih dahulu. Else if-nya, jika bacaan button edit ini sama dengan edit, maka text ID-nya menjadi true, yang artinya bisa text ID-nya true dan seterusnya sampai button edit-nya pun menjadi simpan. Artinya bisa kita ubah-ubah karena true itu dia. Nah, ini else-nya sama seperti yang tugas semester lalu, yaitu SMT text ID text-nya jika kosong text ID-nya, maka akan munculkan notif masukkan name. Jika kosong text namanya, maka akan muncul notif masukkan nama yang berfokus pada text nama, text ID, dan lainnya. Jika SPN Prodi pilihannya masih pada bagian pilih, maka akan muncul notifier silakan pilih Prodi. Nah, next terus sampai text WA ya. Nah, else-nya jika Firebase database 3, ini kan kita tadi memakai 3 Firebase get value-nya, maka berfokus pada text ID. Nah, inilah
call Firebase database 3 get value-nya, maka akan dijelaskan pada blok yang ini. When Firebase database 3 got value, jika tag-nya tidak sama dengan tag ID, maka jika kosong maka tidak akan menyimpan value apapun. Jika teks nama atau name yang tadi sama atau apa, maka akan memunculkan, jika teks nama yang akan kita edit atau teks name yang akan kita edit sama seperti yang sudah ada, maka akan muncul pesan error yaitu name sudah terdaftar, yang yang tepatnya teks namanya memunculkan pesan error yang berfokus pada teks nama. Else-nya call Firebase database 3 clear tag get global tag. Kenapa kita clear tag? Artinya kita hapus dulu data yang sebelumnya. Dan kenapa menggunakan clear tag? Ya, pada fungsi edit database ini, fungsi editnya pada Firebase, di mana ngomongnya? Oke, next. Call Firebase database 3 clear tag get global tag ID. Kenapa kita pakai clear tag ini? Karena fungsi edit pada Firebase ini yaitu bekerja menghapus data sebelumnya dan menggantikan data yang baru. Begitu fungsi edit itu. Nah, kita panggil database 3 store value-nya yang berfokus pada text ID tag-nya, dan menambahkan, kan seperti fungsi yang dijelaskan saya jelaskan sebelumnya, fungsi edit pada Firebase ini yaitu menghapus data sebelumnya dan menambahkan. Maka akan menambahkan list yaitu text ID, text nama, SPN Prodi, text alamat, dan text TWA. Maka kita atur text ID-nya menjadi kosong setelah kita klik tombol editnya. Sampai teks namanya SPN Prodi kembali ke bagian menu pilih, dan setelah itu teks ID-nya menjadi bisa tidak kita gunakan, menjadi false, artinya tidak bisa kita gunakan. Nah, akan muncul notifier soldernya data berhasil diedit. Nah, else lagi yang di bagian if dan yang get tag tidak sama dengan global tag ID itu kita tambahkan else-nya call Firebase database 3 clear tag get global tag ID. Ini kan clear tag udah saya jelaskan, yaitu fungsi edit di Firebase itu menghapus kemudian menambahkan. Store value-nya yang tadi berfokus pada tag ID, teks, dan value-nya menambahkan teks ID, teks nama, SPN Prodi, teks alamat, dan teks TWA. Ini teks ID-nya kita atur menjadi kosong, teks nama, alamat, dan PA-nya juga, Prodinya kita atur menjadi pilih. Setelah kita edit tadi datanya ya. Nah, oke, kita coba screen mirror. Connection loss, sabar ya. Oke, next, mohon maaf ada gangguan sebelumnya. Kita mulai lagi dari bagian edit. Langsung kita mulai lagi dari bagian Firebase database 3 got value. Nah, jika tag ini tidak sama dengan global tag ID, maka dalamnya if then lagi, jika mana ya, jika kosong maka tidak akan menambahkan value. Nah, habis itu jika set text nama sudah ada sebelumnya atau yang sebelumnya sudah kita daftarkan atau edit dan akan kita edit menjadi yang angka, akan kita edit dengan angka atau nama seperti itu, maka akan memunculkan pesan error yaitu name atau nama sudah terdaftar, yang memanggil pesan error dari teks nama. Ers Firebase database 3 clear tag. Ini call Firebase database 3 clear tag yang berfokus pada tagnya yaitu global tag ID. Nah, kenapa clear tag ini? Karena di Firebase ini sistem editnya yaitu menghapus data sebelumnya dan menggantikan ke data yang baru. Jadi
Ini kita panggil lagi database 3-nya. Store value yaitu menambahkan yang berfokus ke text ID, dan value yang ditambahkan ke dalamnya itu membuat list text ID, text nama, spend prodi, text alamat, dan WA. Lalu setelah itu kita atur text ID-nya setelah diklik tombol editnya itu kan menjadi kosong. Begitupun text nama, spend prodi-nya berubah ke pilih, alamat dan WA-nya juga. Lalu text ID-nya kita enablekan menjadi false, yang artinya tidak bisa diapa-apain. Button editnya kita ubah lagi menjadi edit, kan sebelumnya ketika kita mengklik button edit, maka button edit itu akan berubah menjadi simpan di bagian sini. Nah, habis udah kita klik simpan, maka button edit akan berubah lagi menjadi ke edit seperti sebelumnya, dan akan memanggil notifier 1 yang berisi data berhasil diedit. Dipanggil database 1 untuk menambahkan tag listnya. Lalu if then yang get tag tidak sama dengan global tag ID, ditambahkan else lagi, yaitu memanggil Firebase database 3 clear tag yang berfokus pada get global tag ID. Nah, clear tag habis itu dimasukkan lagi store value-nya dan yang berfokus ke text ID, dan value yang ditambahkan yaitu menambahkan text ID, text nama, spin prodi, text alamat, dan text WA. Lalu diubah lagi menjadi kosong seperti sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini ya. Mana spin mirror? Sebentar ya. Masuk ke contohnya, itu kita pilih salah satu data. Nah, pertama kita klik dulu tombol edit. Nah, ketika tombol edit ini sudah berubah disimpan, maka ini bisa kita ubah-ubah. Misal kita ubah alamatnya Medan menjadi Tuntungan. Oke, kita simpan. Nah, maka di Firebase ini yang sebelumnya di sini yang sebelumnya Medan berubah menjadi Tuntungan. Oke, kita coba lagi, kita edit dengan NIM yang sama ya. Di sini NIM yang kita pakai yang 123. Kita klik kembali dulu ke list data. Kita ini kan sebelum tombol edit kita klik nggak bisa diapa-apain nih, diklik nih. Kita klik edit, yang ini kita ganti ID atau NIM-nya menjadi 123. Kita klik simpan, maka akan muncul NIM sudah terdaftar. Oke, kita kembalikan saja. Kira-kira begitulah fungsi edit. Masuk kita ke fungsi delete. Nah, ada fungsi delete ya. Nah, jika button delete kita klik, ketika button delete kita klik, if then-nya yaitu jika text ID kosong, maka akan memunculkan notif pilih data terlebih dahulu, dan akan memunculkan notif satu, memunculkan kolom pilihan yang isinya yang berisi pesan yakin ingin menghapus data. Tombol pertamanya yaitu iya, dan tombol keduanya yang tidak. Console labelnya ini false. Nah, ini kita panggil lagi notifier 1 after choosing. Nah, jika pilihan kita menjadi iya seperti yang muncul tadi di sini, notifier 1 choose dialog ini, jika pilihan tombol yang kita klik iya, maka akan memanggil database 3 untuk menghapus data, menghapus tag yang dihapus yaitu get global tag ID, dan akan mengatur text ID teksnya menjadi kosong, dan text alamat spin prodi akan berubah menjadi pilih, dan text ID-nya enable-nya akan berubah menjadi false, yang artinya tidak bisa diapa-apain. Button edit mungkin ini tidak perlu ditambahkan, maka akan berubah menjadi edit. Nah, baru dipanggil notifier 1 data berhasil dihapus, yaitu
panggil lagi database satu yang akan memerintahkan get tag list. Nah, ini when read Firebase backpress artinya mohon maaf, ini kita coba dulu fungsi editnya ya. Coba screen mirror. Kenapa lagi? Oke, kita coba lagi masuk screen mirror. Kita pilih salah satu data. Nah, ini kita klik delete. Nah, akan muncul pilihan ini, kita pilih ya. Maka data berhasil dihapus. Kita tengok di Firebase. Nah, data berhasil dihapus. Jadi kita oke. Next ke ketika Firebase backpress itu maksudnya ketika kita mengklik tombol ini ya, tombol kembali dari bawah nap ini, maka jika vertical editnya sama dengan true, jika kita klik button pressnya itu, maka akan mengubah vertical editnya menjadi false dan verticalis datanya menjadi true, yang artinya close screen lah ya. Cobalah kita screen mirror. Ini kan vertical editnya nampak kan, verticalis datanya nggak kelihatan. Kita klik tombol ini, maka akan kembali ke verticalis data mahasiswa. Ini untuk button home ini saya tambahin agar bisa kembali ke screen 1. Begini, saya klik home, maka akan kembali ke screen 1, yaitu screen awal kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya pemahaman dari saya tentang Codler ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.